Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0. Kali ini topik bahasan kita adalah membahas tentang konsep Tuhan dari waktu ke waktu. Untuk memperkecil sudut pandang gitu, maksudnya saya akan mengambil salah satu contoh awal dari Homo sapien ya. Homo sapien artinya itu adalah manusia yang berdiri tegak, yang sudah mulai modern, yang mulai berpikir gitu ya. Kita mulai saja dengan Homo sapiens yang ada di Indonesia, yaitu Homo wajakensis yang ditemukan di daerah Tulungagung di desa Wajak. Itu diperkirakan adalah wanita yang sekitar berumur 30 tahun. Tapi bukan itu inti ceritanya. Ceritanya adalah pada masa itu, pada masa Homo sapiens, Homo wajakensis ini, peradaban manusia itu sudah mulai mengenal yang namanya upacara penguburan. Jadi kalau ada saudara atau teman yang meninggal, itu mereka mengadakan upacara penguburan kembalinya manusia kepada Tuhannya. Jadi sebetulnya pada awal-awal Homo sapien ini, konsep-konsep ketuhanan ini udah mulai ada gitu loh. Terbukti dari tadi itu adalah upacara penguburan. Berdasarkan tes karbon, Homo wajakensis ini hidup 40.000 tahun yang lalu. Dan inilah disebut sebetulnya orang Indonesia asli itu ya, Homo wajakensis itu. Dia lebih mirip ke aborigin, terus ke daerah-daerah timur sana ya, Maluku sama ke mana? Papua. Aborigin Papua, Maluku lebih mirip ke situ. Jadi orangnya hitam, rambutnya keriting, ya seperti itu. Nah, kalau yang kayak kita ini bukan asli Indonesia, kita justru masuk dari Asia Tengah gitu, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi masuknya. Makanya pas kita orang-orang yang mungkin sudah berkulit kuning langsat atau yang putih coklat itu udah perpaduan antara Austronesia dan Melanesia, udah ada campuran juga di situ. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan konsep Tuhan dari waktu ke waktu ya. Nah, dalam perkembangannya ke depan setelah Homo sapiens tadi, saya akan lebih sudut pandang ke salah satu agama aja ya. Bukan salah satu agama sih, maksudnya dari agama Samawi. Agama Samawi itu dari Yahudi, Nasrani, Islam. Kenapa saya mengarahkan ke situ? Karena ini adalah agama yang terbesar di dunia ya. Yang pertama adalah Nasrani, kemudian Islam. Kalau menurut data yang saya dapat di 2015 itu agama yang banyak dipeluk di dunia itu adalah pertama Nasrani, kedua Islam. Nah, yang ketiga ini sudah bukan agama, maksudnya agamanya bukan seperti Hindu Buddha. Hindu Buddha itu malah nomor 4, nomor 5. Yang ketiga ini malah banyak pemeluk dari ateis dan panteisme. Nah, kita lihat datanya ya. Kita kembali ke agama Samawi. Dalam beberapa versi di Perjanjian Lama itu Adam diciptakan di 28 Oktober 4004 sebelum Masehi. Kemudian di liputan 6.com di situ dibahas kalau Adam itu di 209.000 sebelum Masehi. Kemudian di detik.com di situ dibahas 35.000 sebelum Masehi. Jadi ada beberapa versi. Kenapa sih sampai terjadi beberapa versi? Karena di sini tidak ada bukti yang real. Artinya cerita Adam di sini
adalah sifatnya itu mitologi atau mitos, karena bukti real, bukti sejarahnya itu tidak ada. Pada masa itu juga sudah berkembang, ada yang lebih tua ya, kayak Hindu Buddha itu lebih tua dari Samawi gitu ya. Dan total semua agama itu yang ada itu mencapai 4.000-an agama lah di dunia ini. Dan semua rata-rata menyebutkan kalau Tuhan itu ada esa atau satu. Dan mulai di abad 2000 sebelum Masehi, kalau menurut saya di sini mulai berkembangnya konsep Tuhan modern. Yang pertama, saya melihat dari satu sudut pandang dari keilmuan di Nusantara ya, seperti Sunda Wiwitan dan Kapitayan aja yang ada di Pulau Jawa itu sudah menganut konsep Tuhan modern. Artinya gini, Kapitayan ini telah membuat konsep yaitu tan keno kinoyo ngopo, ya toh. Tan keno kinoyo ngopo itu artinya Tuhan itu tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa didefinisikan. Maksudnya pada masa itu mereka sudah berpikir kalian nggak akan bisa sampai untuk memikirkan Tuhan. Jadi sudah kalian nggak usah pikirkan, kalian percayai saja, kalian kerjakan. Melakukan ritual terhadap menyatunya antara Tuhan dan manusia. Maksudnya di sini ada menyatu Tuhan dan manusia gitu, mempercayai bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita juga. Dan konsep ini kemudian bersambung ya. Kalau ini persambungannya lewati yang namanya Manunggaling Kawula Gusti di situ. Manunggaling Kawula Gusti ya, konsepnya ya seperti itu juga. Artinya semua alam ini adalah satu, gitu. Jadi ini satu alam ini adalah satu kesatuan, tidak bisa dilepaskan antara manusia, alam semesta, dan makhluk-makhluk lainnya itu adalah satu. Menyatukan konsep ini tidak mudah karena ini memerlukan daya pikir yang tinggi dan filsuf yang tinggi. Seperti gini misalnya, Tuhan itu mau berwujud dalam apa saja gitu ya, di Manunggaling Kawula Gusti atau di bahasa Arab yang mungkin disebut wahdatul wujud ya gitu. Tuhan itu berbentuk dalam bentuk diri kita, membentuk diri orang, membentuk semuanya itu adalah bentukan dari Tuhan. Itu artinya dalam filosofi matematis, kalau Tuhan itu dikatakan satu, maka satu itu terdapat pada unsur-unsur angka yang lain. Jadi unsur angka 2, 3, 4 sampai tak terhingga jumlahnya, itu pasti ada unsur satu, ada unsur Tuhannya. Jadi ada unsur Tuhan satu di situ, di angka satu situ menandakan kalau itu adalah perwujudan dari Tuhan. Ini secara filosofi matematis yang teori yang saya miliki gitu. Dan di Manunggaling Kawula Gusti ini juga di versi Arabnya itu dikatakan ada syair dari Maulana Rumi yang sangat terkenal, itu menyatakan kalau saya mencari Tuhan di masjid tidak ada. Saya mencari Tuhan di gereja tidak ada. Saya mencari Tuhan di kuil, di vihara tidak ada. Saya mencari Tuhan di mana-mana tidak ada. Setelah saya tahu Tuhan ada dalam diri saya. Nah, konsep ini kalau digabungkan atau digathukke gitu bahasa Jawa dengan konsepnya lakon Bima Suci, pada saat si Bima itu mencari air suci yang diutus oleh Durna, tapi yang ditemu malah dia bertemu Sang Hyang Wenang atau disebut Dewa Ruci gitu ya, bertemu Sang Hyang Wenang itu. Bima ini kan besar orangnya ya, dia besar. Sedangkan Sang Hyang Wenang ini kecil. Apa kata Sang Hyang Wenang? Coba kamu masuk ke dalam diri saya. Kata Bima, Perkudoro, Bima itu sama aja ya. Mana mungkin saya bisa masuk ke dalam kamu.
kamu itu kan kecil katanya. Udah kamu jangan banyak omong, sekarang masuk. Akhirnya masuklah ke dalam hatinya si Sang Hyang Wenang. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi adalah dia merasakan sesuatu di sana tuh dia menjadi kecil. Di sana dia menjadi merasakan kalau dia itu lebih kecil dari Sang Hyang Wenang. Jadi misalnya ini ada barang kecilnya segini. Ini ada barang besar ini masuk ke dalam kecil. Ini sifatnya filosofi ya. Masuklah dia ke dalam kucing ini, dia merasakan nikmat di sana. Si Bima ini saat di dalam Dewa Ruci atau Sang Hyang Wenang udah nggak mau keluar. Ayo keluar kamu. Nggak mau, saya nggak mau keluar. Udah enak di sini. Dan ternyata di sini luas sekali, besar sekali, nyaman dan nikmat. Gitu. Nah, akhirnya ya memang dia harus keluar dan kembali ke Pandawa 5. Ini konsepnya lakon Bima Suci yang sebetulnya kalau dari kitab India itu tidak ada, tapi diadopsi oleh para wali untuk mengungkapkan juga soal Manunggaling Kawula Gusti tadi atau Wahdatul Wujud tadi. Jadi konsep-konsepnya ini sangat luas dan dapat dinilai dari berbagai sisi. Ibaratnya, ini ya, suatu benda ini. Kalau seseorang melihat dari depan ini, nah, dia akan bercerita. Kalau benda ini tuh kayak begini, dia akan bercerita ini. Nah, yang satu lagi menatap dari sini akan bercerita ini. Kemudian satu lagi dari sini dan berbagai sisi gitu. Tapi kalau kita memadukan persepsi itu dari berbagai macam sisi, dan kita menganalisisnya secara jernih dengan logika, maka jadilah benda ini. Ya, tidak bedanya pada jok sufi itu adalah perdebatan orang buta tentang gajah. Nah, itu sama aja seperti itu, mirip lah. Jadi kita harus memandang dari berbagai sisi. Oke, tadi sudah dari dua pandang sudut sisi ya, yang perkembangannya ya. Yang pertama Kapitayan. Sudut dari Kapitayan, terus saya mengambil dari Manunggaling Kawula Gusti atau Wahdatul Wujud. Yang ketiga saya akan mengambil konsep dari Spinoza yang kemudian itu disetujui lah istilahnya, di-ACC oleh Albert Einstein. Albert Einstein kan seorang ilmuwannya, seorang jenius. Dia bukan sekedar jenius, tapi menurut saya dia filsuf yang tinggi juga gitu. Dalam konsepnya Spinoza ini, dia menyatakan adalah being is one, many is one. Gitu. Jadi keberadaan adalah satu. Jadi alam semesta ini adalah satu. Kemudian banyak itu adalah satu juga. Jadi konsepnya si Spinoza ini adalah tidak mempercayai kalau Tuhan itu murka atau marah atau bijaksana atau punya kehendak atau Tuhan itu senang terus menghukum. Dia nggak punya konsep seperti itu. Jadi konsepnya Spinoza dan Einstein ini menyatakan bahwa Tuhan itu tidak mungkin punya sifat yang sama dengan manusia. Kalau kita sambungkan dengan Islam, sebetulnya itu nyambung sekali. Di Mukhalafatul lil Hawadis, yaitu sifat Tuhan itu beda dengan sifat manusia. Maksudnya dengan sifat makhluknya itu pasti beda. Nah, dari berbagai macam sudut pandang sini, berbagai macam tadi sudut pandang yang telah saya jabarkan 1, 2, 3. Satu lagi yang paling unik adalah sila pertama dalam Pancasila. Yaitu mungkin orang hanya melihatnya sekilas gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Coba pikirkan, kalau memang Tuhan itu satu, kenapa tidak dipakai dengan kata ketuhanan yang esa? Kan sudah cukup. Ketuhanan yang esa, satu sudah menyatakan satu, sudah cukup itu. Tidak memerlukan bahasa-bahasa yang jelimet.
Ini sebetulnya bahasanya jelimet ini, ketuhanan yang Maha Esa. Dan saya salut sama yang membuat konsep ini. Betul, saya salut gitu. Eh, filsufnya tinggi di sini. Kalau memang Tuhan itu esa, itu cukup dengan menyatakan ketuhanan yang esa, tidak menyatakan Tuhanan yang Maha Esa. Mungkin di lain waktu ini akan saya bahas dalam gitu ya. Tapi menurut pandangan saya gitu. Dan teman-teman juga bisa berinteraksi, artinya berkomentar apakah itu benar atau tidak, itu kan terserah gitu ya. Karena semua ini dalam sudut pandang yang berbeda. Kita melakukan sudut pandang yang berbeda ini artinya bertukar pikiran gitu. Bukan menyatakan kalau kita masing-masing yang paling benar. Saya akan menyinggung sedikit di sini dengan pernyataan being the one, being is one, the many is one. Jadi begini, penemu angka 0, kan saya mulai lagi ya, penemu angka 0 dan itu adalah Al-Khawarizmi yang juga mengenalkan yang namanya aljabar dan aritmetik kepada dunia. Nah, 0 being the one menjadi satu. Keberadaan adalah satu. Ya, jadi ini mengapa saya membuatnya konsepnya 0 per 0 ya. Keberadaan ada satu. Jadi 0 per 0 sama dengan 1. Ini artinya keberadaan. Karena ini konsepnya adalah banyak, tapi awalnya adalah satu. Semua itu dimulai dengan angka 1 dan baru berikutnya, baru kemudian the many is one. Banyak adalah satu, bukan berarti banyak kita bisa anggap ini adalah tak terhingga ya. Ada satu, tapi bukan konsep yang ini yang dipakai, tapi ini. Jadi ini analisa saya ya. Being is one. 0 per 0 adalah satu. Ini yang memulai. Jadi memulai sesuatu itu adalah satu ini. Kemudian banyak tak terhingga adalah satu. Ini kan satu 0 per 0. Bisa satu, bisa segalanya. Jadi banyak itu adalah 0 per 0. 0 per 0 itu adalah tak terhingga. Tak terhingga adalah 0 per 0. Jadi saya akan menyinggung bahasannya itu ke sini. Jadi kenapa saya membuat channel ini namanya 0 per 0, sebetulnya memang bahasanya dalam ya. Nanti akan kita kupas lagi ke depannya adalah ayat-ayat Tuhan yang hilang atau yang harus ditemukan. Berdasarkan kesimpulan konsep modern tentang Tuhan, saya menyimpulkan begini. Ini memang agak sensitif gitu. Tapi saya mohon teman-teman berpikir dengan bijak gitu. Mulai berpikir bijak dan terbuka. Artinya Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa. Kenapa Tuhan tidak butuh? Ya emang tidak butuh apa-apa. Tidak butuh disembah. Tidak butuh dipuji. Jadi ritual-ritual yang diberikan oleh agama ini kan ritualnya saya ambil contoh apa ya, Islam lah katakan, ritualnya misalnya sholat 5 waktu. Ini kan sebetulnya Tuhan nggak butuh. Tuhan tuh nggak butuh. Yang butuh tuh kita, bukan Tuhan. Yang butuh kita mendekatkan diri ke Tuhan. Terus itu diolah terus. Yang 5 waktu kemudian diolah lagi pakai puasa, pendekatan Tuhan dan segala macamnya. Akhirnya terjadilah namanya ibadah sosial gitu. Ibadah sosial artinya ibadah yang bermanfaat bagi orang banyak. Karena kalau itu tidak dimulai dari kita, jadi ini yang namanya awal-awal misalnya ke gereja atau apa itu kan ritual nanti ya. Itu juga sama seperti di Hindu itu juga
ritual-ritualnya itu nanti akan mengarahkan ke sana, ke spiritual akhirnya. Kalau sudah sampai titik ke spiritual, nanti akan mengarah ke yang lebih dalam lagi. Tujuannya adalah itu, yang intinya adalah membuat akhlak manusia itu menjadi baik. Jadi konsep pemikiran Tuhan modern itu, Tuhan itu tidak butuh apa-apa. Wong dia Tuhan kok. Dia Tuhan udah punya segalanya, dia nggak butuh apa-apa. Kalian mau sembah, kalian tidak mau sembah, mau dia tetap jadi Tuhan dan tidak berkurang satupun dari dia. Dan kalau ditelaah secara dalam lagi, Tuhan itu telah memberikan ayat-ayatnya. Dalam tanda petik, ini bukan ayat yang di kitab suci atau yang berada dalam kitab-kitab Samawi atau kitab-kitab Samawi lainnya ya. Tapi kita ada di apa namanya kitab ayat-ayatnya ini ada di alam semesta. Nah, yang mungkin dalam episode berikut saya akan membahas kitab-kitab Tuhan yang ada di alam semesta. Untuk sementara ini saya cukupkan sekian gitu tentang apa namanya materi tentang konsep Tuhan modern itu. Jadi perkembangan awal dari Homo sapiens, terus 2000 sebelum Masehi, terus dari mitologi dan dari mana namanya yang akhirnya masuk ke bahasan Spinoza dan Einstein yang menyatakan kalau apa namanya sifat-sifat Tuhan itu tidak mungkin sama dengan sifat manusia, yang seperti manusia itu kan punya kehendak, bisa marah, bisa bijaksana, bisa, sifat Tuhan itu tidak seperti itu. Hingga akhirnya masuk ke konsep tadi Tuhanan yang Maha Esa. Maha Esa yang di Pancasila itu adalah konsep yang sangat unik menurut saya. Yang menurut saya perlu dibahas lebih dalam lagi. Ya, kenapa perlu dibahas dalam lagi? Kalau memang Tuhan itu satu, sebut aja ketuhanan yang esa. Oke teman-teman, saya tetap berharap kritik, saran, apapun bentuknya akan saya terima gitu dengan baik, dan kita akan bertukar pikiran untuk seterusnya. Karena soal ketuhanan ini tidak akan ada habisnya gitu. Oke, terima kasih.